di tengah-tengah fisabilillah, kalau dia mati maka dia akan mati syahid. Kalau dia kena musibah, kalau lebih contohnya tangannya terluka, kemudian dia terluka, maka lukanya menjadi kafaroh dosa-dosa dia. Ini satu kemuliaan bagi orang yang talibul ilmi, orang yang menuntut belajar agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjutkan belajar kita, masalah kita yang minggu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dibahas mengenai fardu-fardunya wudu, fardu-fardunya mandi, sunah-sunahnya mandi. Sekarang kita bahas macam-macam mandi yang disunahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi-mandi yang disunahkan wahiyya katsiratun. Adapun mandi-mandi yang disunahkan ini ada banyak, minha di antaranya al-awwalu yang pertama ghusl jum'ati adalah mandi Jumat. Mandi Jumat hukumnya adalah sunnah, wa huwa afdaluha. Sedangkan di antara mandi-mandi sunnah yang paling afdal, yang paling utama itu adalah mandi Jumat. Hukumnya adalah afdal. Li'annahu qila biwujubihi. Karena apa? Karena ada mazhab lain yang mewajibkan mandi Jumat. Ada mazhab lain yang mewajibkan mandi Jumat, maka mazhab kita, mazhab Syafi'i yang mensunahkan, maka diurutkan yang pertama yaitu afdal. Afdalnya yaitu adalah mandi Jumat. Wa yadkhulu waqtuhu bi tulu'il fajri. Sekarang mandi Jumat ini dimulai sejak kapan? Bisa dikerjakan mulai sejak kapan? Wa yadkhulu waqtuhu bi tulu'il fajri. Adapun waktunya mengerjakan mandi sunnah bisa dikerjakan, bisa dimulai bi tulu'il fajri, yaitu dengan terbitnya fajar shadiq, atau dimulai dengan masuknya waktu sholat subuh. Bi tulu'il fajri, dengan terbitnya fajar shadiq, yaitu masuknya sholat subuh. Wa yakhruju waqtuhu, dan adapun keluar kesunahan waktunya mandi sholat Jumat yaitu apa? Bil basi min khudil Jum'ah, yaitu tatkala orang ini sudah tidak ada niatan untuk menghadiri tidak ada niatan untuk hadir Jumat. Kalau orang ini tidak ada niat hadir Jumat, maka tidak ada kesunahan bagi orang itu. Saya nggak mau sholat Jumat, maka tidak ada kesunahan bagi orang itu. Contohnya ketika sebelum fajar shadiq atau sebelum masuknya sholat subuh, seorang ini hendak safar. Nah, di antara orang yang dirukhsahkan boleh membatalkan puasa atau tidak berpuasa, atau orang itu boleh tidak mengerjakan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur, yaitu apa? Orang musafir. Dan di antaranya orang musafir itu boleh meninggalkan puasa, boleh meninggalkan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur, yaitu safarnya atau perjalanannya dimulai dari sebelum terbitnya fajar shadiq, yaitu sebelum masuk sholat subuh. Tatkala orang ini mungkin dalam perjalanan, contohnya dia ingin pergi ke Jakarta, dia berangkatnya jam 3, itu belum masuk sholat subuh. Kemudian memang awal dia ada niatan ingin mengerjakan sholat Jumat di perjalanan. Kemudian dengan perjalanan dia melihat keadaan kayaknya nggak memungkinkan untuk sholat Jumat di tengah perjalanan. Kemudian dia tatkala waktu itu dia saya nggak usah sholat Jumat, saya sholat dulu saja. Maka sekitar itu juga kesunahan mandi Jumat sudah nggak ada bagi orang. Contohnya seperti itu. Bil yaksi min fudul Jumat. Itu kalau orang ini sudah tidak ada niat untuk menghadiri sholat Jumat. Yusannu, dan disunahkan liman bagi orang. Kesunahan sholat Jumat itu diperuntukkan bagi siapa? Yusannu liman yuridu ayyahdurul Jumat, yaitu disunahkan bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat. Mandi Jumat itu hanya dikhususkan orang laki-laki saja.
atau orang perempuan yang mau menghadiri sholat Jumat, nanti hukumnya sunnah. Selagi orang ini ada niatan untuk menghadiri sholat Jumat, maka dia disunahkan, ada hukum kesunahan mandi sunnah Jumat. Dan ini adalah mandi sunnah yang paling utama. Mandi sunnah yang paling utama. Wal afdal, adapun yang utama, yang paling utama dalam mengerjakan mandi Jumat. Mandi Jumat yaitu takhiruhu inda iradatil khuruj lis shalah, yaitu mengakhirkan mandi Jumat itu, mengakhirkan mandi sampai dia ingin pergi atau ingin menghadiri sholat Jumat. Sunnahnya seperti itu. Lebih afdalnya seperti itu. Afdalnya itu kapan? Dia mandinya tatkala ingin berangkat sholat Jumat. Tapi kalau orang ini mandi di waktu sholat subuh, itu sudah mendapatkan hukum kesunahan mandi sholat Jumat. Kalau dia ada niatan untuk mandi sholat Jumat, nanti tatkala ingin berangkat Jumat nggak mandi lagi, nggak apa-apa. Tapi yang afdalnya, yang paling utama itu dikerjakan tatkala dia ingin berangkat menghadiri sholat Jumat. Semua dia berangkatnya jam 10, maka sebelum dia berangkat, waktu itulah paling afdalnya dalam mengerjakan mandi sholat Jumat. Mengenai sholat Jumat. As-sani, yaitu mandi sunnah yang nomor 2, yaitu ghusl idaini, yaitu mandi 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Disunahkan mandi ini bagi semuanya. Bagi semuanya. Wa yadkhulu waqtuhu, adapun waktunya, masa waktunya dihitung boleh mengerjakan mandi salat sunnah, mandi sulat Idul Fitri atau Idul Adha, yaitu min mungtasifil laili, yaitu tatkala malam sudah memasuki malam. Dalam arti tatkala sudah masuk sholat waktu maghrib, pada waktu itulah mulai diawalilah sunnahnya mandi sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sholat hari raya. Wa yakhruju waqtuhu, adapun waktunya habis untuk mandi yaitu apa? Biguru bisamsi, yaitu tatkala tenggelamnya matahari, yaitu tatkala memasuki sholat maghrib. Jadi waktunya mandi Idul Fitri atau Idul Adha yaitu 1 hari penuh. Dimulai dari masuknya waktu maghrib dan nanti habisnya ketika waktu masuk maghrib. Yusan al-ghusl yaumi, dan disunahkan mandi itu 1 hari itu penuh. Dalam arti dia mau mandi apa saja, dia mandi pada malam hari atau pagi hari atau siang hari, sore hari, maka disunahkan niat mandi untuk hari raya. La liman yuridu hudur sholati faqat, dan kesunahan mandi ini tidak diperuntukkan bagi orang yang menghadiri sholat saja. Dalam arti semuanya disunahkan, baik laki-laki maupun perempuan, baik dia menghadiri sholat Id maupun tidak sholat Id, maka dia disunahkan mandi Idul Fitri atau Idul Adha, mandi hari raya. Fayusanna walau min haidin wa ghairu mumayyizin, bahkan disunahkan juga mandi ini dikerjakan bagi orang yang haid. Orang yang haid itu disunahkan mandi untuk Idul hari raya. Wa ghairu mumayyizin, dan disunahkan juga mandi bagi orang-orang yang tidak mumayyiz atau belum berakal. Contohnya anak kecil ini disunahkan juga. Yang mandi hari raya ini disunahkan untuk semua kalangan, yang penting Islam. Walaupun wanita itu haid, itu disunahkan juga untuk mandi Idul Fitri atau Idul Adha. Karena kan
Di antara larangan bagi orang yang haid itu apa? Dia mandi untuk ibadah. Mandi untuk ibadah. Maka dia mandinya itu mandinya nggak sah, kemudian mendapat dosa. Ini orang haid. Tetapi untuk ada beberapa mandi ini bahkan disunahkan. Disunahkan walaupun ini mandinya mandi ibadah. Ibadahnya ibadah sunnah. Dalam arti kalau dikerjakan dia mendapat pahala. Yaitu apa? Yaitu mandi di hari 2 hari raya itu. As-salisu yang ketiga, ghuslu ghasilil mayyiti, yaitu mandinya orang yang memandikan mayit. Sunnah bagi orang yang habis memandikan mayit, yaitu disunahkan untuk mandi juga. Walau kana mayyitu kafiran, walaupun yang dimandikan atau mayitnya itu berupa mayit kafir, bukan orang Islam, maka orang yang mandikan disunahkan. Walau kana al-ghasil haidun aw nufasa, walaupun yang memandikan itu wanita yang sedang haid atau sedang nifas, maka dia juga disunahkan mandi. Mandi apa? Mandi sunnah setelah memandikan mayit. Wa yadkhulu waqtuhu bil faraghi min ghusl mayyiti. Waktunya sunnah dalam mengerjakan mandi setelah memandikan mayit itu kapan? Itu wa yadkhulu waqtuhu. Masuknya waktu sunnah memandikan, sunnah mandi setelah memandikan mayit bil faraghi min ghusl mayyiti, yaitu setelah memandikan mayit. Tatkala memandikan mayit sudah selesai, nah waktu itu juga, selepas itu juga disunahkan, sudah masuk dalam kesunahan setelah memandikan mayit. Wa yakhruju waqtuhu bil i'radi anhu, dan masanya habis. Masanya habis itu kapan? Tatkala orang itu dalam hatinya saya nggak mau mandi. Dalam hatinya dia sudah ada kehendak ingin tidak mengerjakan mandi sunnah setelah memandikan mayit. Kalau dia sudah ada seperti itu dalam hatinya, maka waktu kesunahan mandi sunnah itu sudah nggak ada. Dalam arti kalau dia sudah ada niatan seperti itu, kemudian dia mandi, ya sudah, bukan mandi sunnah lagi, mandi biasa. Ini yang ketiga. Ar-rabi' yang keempat, ghusl istisqa'i, yaitu mandi istisqa, mandi untuk mengerjakan sholat istisqa. Yaitu mandi untuk mengerjakan sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan. Wa yadkhulu waqtuhu idza kana munfaridan inda iradati sholat. Nah, ini waktunya kapan? Disunahkan waktunya itu kapan? Yaitu wa yadkhulu waqtuhu, yaitu masuknya waktu tatkala dia mengerjakan sholat sendirian. Nama tatkala kesunahnya yaitu apa? Tatkala ia ingin mengerjakan sholat. Kalau saya ingin mengerjakan sholat istisqa, maka sebelum itu dia disunahkan untuk mandi istisqa. Ini kalau dia mengerjakan sholat sendirian. Wa idza kana sholatul jama'atan, apabila sholatnya itu dikerjakan secara berjamaah, itu kapan waktunya? Inda istima'in nas, yaitu tatkala manusia atau orang-orang sudah berkumpul di lapangan. Tatkala orang-orang sudah berkumpul di lapangan, nah, maka waktu itu juga dimulailah waktu untuk mengerjakan mandi, untuk mengerjakan sholat istisqa. Nah, di antara pelaksanaan sholat istisqa yaitu dikerjakan di mana? Yaitu sunnahnya itu dikerjakan di lapangan, bukan di masjid, di tanah lapang atau di lapangan. Wa yakhruju waqtuhu bi fi'li shalah. Adapun masanya telah habis, yaitu sudah tidak ada kesunahan lagi untuk mandi istisqa, yaitu kapan? Tatkala orang ini sudah mengerjakan sholat, atau tatkala jamaah itu sudah mendirikan sholat, nah, maka itu sudah habis waktunya. Al-khamis yang kelima ghuslu khusufil qamari wa khusufil syamsi, yaitu mandi tatkala terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Itu hukumnya sunnah mandi. Ghuslu khusufil qamari wa khusufil syamsi, yaitu mandi tatkala terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Wa yadkhulu waqtuhuma bi ibtida'i taghayyur, yaitu kapankah waktunya dimulai mandi salat
mandi tatkala terjadi gerhana, ya tatkala gerhana itu sudah dimulai. Tatkala gerhana sudah dimulai, maka waktu itulah sudah masuk kesunahan untuk mandi gerhana. Wa yakhruju waqtuhuma bi fi'lis shalah. Adapun mandi, adapun habis waktunya itu tatkala kapan? Tatkala orang ini sudah mengerjakan sholat. Tatkala ini mengerjakan sholat gerhana, maka sudah habis sudah. Di dalam mengerjakan sholat gerhana, maka sunnahnya apa? Sebelum mengerjakan sholat gerhana disunahkan untuk mandi sunnah. As-sadis yang keenam, ghusl kafiri idza salama, yaitu mandinya orang kafir tatkala dia masuk Islam. Yaitu mandinya orang kafir tatkala dia Islam. Hadza illam yajnub hala kufrihi. Wa illa fayajibu ghuslu raf'il janabah. Jadi orang yang baru mu'allaf, orang yang baru masuk Islam disunahkan untuk mandi. Ini bagi orang yang baru masuk Islamnya diketahui bahwa dia belum pernah janabat, belum pernah berhadas besar. Contohnya belum pernah junub, atau belum pernah keluar mani, belum pernah bersetubuh dengan istrinya, atau untuk perempuan belum pernah haid atau nifas atau wiladah melahirkan. Kalau orang ini sudah pernah janabat, pernah berhadas besar, maka hukumnya adalah wajib. Mandinya mandi wajib. Mandi wajib bukan karena dia masuk Islam, bukan. Ini mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Menghilangkan hadas besar, maka mandinya wajib. As-sabi' yang ke-7, al-ghusl li ifaqatil majnuni wal mughma alaih, yaitu mandinya bagi orang yang baru sadar dari gila. Baru sadar dari gila atau orang yang sadar dari pingsan, habis dari kelenger, contohnya pingsan dan sebagainya, atau mabuk. Nah, ini disunahkan mandi. Begitu juga ini apabila tatkala dia gila atau tatkala dia hilang akalnya, ini tidak terjadi hadas besar. Cuma contohnya tatkala dia gila kemudian dia pernah junub, nah, maka nanti tatkala selesai dari gilanya, ya wajib mandi besar. As-samin yang ke-8, al-ghusl lil hijamah, yaitu mandi setelah berbekam. Wa ya al-judam, yaitu mengeluarkan darah. Jadi setelah berbekam ini disunahkan mandi juga. Atasnya yang ke-9, al-ghusl lil dukhulil masjid, yaitu mandi untuk memasuki masjid. Masuk masjid saja disunahkan untuk mandi. Al-ashir yang ke-10, ghusl kulli lailatin min layalil Ramadan, yaitu mandi di setiap malam di malamnya bulan Ramadan. Itu ada kesunahan. Jadi mandi pada malam hari di bulan Ramadan hukumnya adalah sunnah. Setiap malam mandi hukumnya sunnah. Wa yadkhulu minal maghribi, dan adapun waktunya yaitu apa? Minal maghribi, dimulai dari waktu maghrib. Lekainas yang syata lil qiyam. Ini supaya apa? Supaya orang itu semangat dalam mengerjakan sholat tarawih atau sholat malam. Al-hadi asyara, yaitu yang ke-11, al-ghuslul haji wal umrah, yaitu mandi-mandi yang dikerjakan tatkala haji dan umrah. Wadhalika, adapun mandi-mandi itu apa? Indal ihrami, tatkala mau ihram. Tatkala mau ihram disunahkan mandi. Wa dukhulil Makkah, yaitu tatkala ingin memasuki kota Makkah disunahkan mandi juga. Wal wuqufi bil Arafah, tatkala wukuf berhenti di Arafah, di sana disunahkan mandi juga. Wa tawafi, tatkala ingin tawaf disunahkan mandi juga. Wa ramyul jimari, tatkala ingin melempar jumrah, yaitu jumrah ula, wusta, aqabah, sebelum melempar jumrah ini disunahkan mandi juga. Adapun untuk mandi di Musdalifah, ini hukumnya untuk pendapat yang afdal, yang utama tidak disunahkan.
Karena apa? Karena waktunya itu wukuf di Musdalifah dan wukuf di Arafah itu waktunya sangat berdekatan, maka tidak disunahkan. As-tsani asyara, yang ke-12 al-ghuslu lidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mandi tatkala ingin memasuki kota Madinah. Hukumnya adalah sunnah. As-salis asyara, yang ke-13 al-ghuslu lil huduri ayyi majma'in khairin lil muslimin, yaitu mandi untuk menghadiri setiap perkumpulan atau setiap istima'nya orang Islam dalam kebaikan. Contohnya dalam pengajian, ingin menghadiri pengajian disunahkan untuk mandi juga. Ingin taklim, ini sunnah juga. Ada jamaah yasinan atau apa, disunahkan mandi juga. Jamaah sholawatan atau nariyahan, nah ini disunahkan mandi juga sebelum menghadiri majma' seperti itu, kumpulan-kumpulan seperti itu, maka disunahkan untuk mandi. Yang sebenarnya ada tanyakan? Boleh meninggalkan sholat Jumat dan puasa. Kalau kita itu merantau keluar Jawa itu waktu di tengah hutan, itu termasuk musafir itu tidak? Mau keluar itu jauh dari kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan orang yang merantau, contohnya merantau di luar Jawa, sedangkan dia di luar hutan. Ini luar hutan. Tatkala ingin balik kampung, kampungnya jauh ternyata, maka bisa dikatakan musafir apa enggak? Musafir apa enggak? Maka ini wallahu alam, nanti saya cek lagi. Insyaallah masih dikatakan musafir. Selagi perjalanannya ini bisa dikatakan musafir itu kapan? Dia mendapatkan rukhsah, boleh tidak puasa, boleh tidak Jumatan, boleh menjamak dan mengqashar sholat tatkala jaraknya kurang lebih 83 km. Kalau jaraknya sudah seperti itu, dia sudah mendapat rukhsah dalam musafir. Kalau kurang dari seperti itu, ya nggak dapat rukhsah. Ada tanyakan lagi? Bab najis. Bismillahirrahmanirrahim. Bab najasati, bab menjelaskan mengenai najis. Tarifun najasah, pengertian penjelasan mengenai najis. Lugatan secara bahasa, kullu mustaqdarin, yaitu setiap yang menjijikan. Secara bahasa setiap menjijikan ini adalah najis. Wa syar'an la tarifan. Mungkin dengan syariat yaitu ada dua pengertian. Yang pertama, tarifun bil haddi, yaitu pengertian secara pembatasan, yaitu kullu mustaqdarin yamna'u sihhatas sholati haitsu lam yurahis, yaitu setiap kotoran, setiap perkara yang menjijikkan yang mencegah dari kesahannya sholat, sekiranya tidak dirukhsah atau diperbolehkan. Yaitu apa? Setiap perkara yang menjijikkan yang mencegah dari sahnya sholat, yang tidak dirukhsah atau tidak diperbolehkan. Ini setiap perkara yang menjijikkan yang mencegah dari sahnya sholat, yang mencegah dari sahnya sholat ini dinamakan najis. Sekarang penjelasannya, syarhut ta'rif, penjelasan dalam mengenai pengertian tadi. Yang menurut sihhatas sholat itu kharaja bil mustaqdar alladzi la yamna'u sihhatas sholat kal busaqi wal muhad fala yusamma najasan syar'an. Nah, di sini pertama yang mencegah sahnya sholat itu apa? Maka di sini dikecualikan, yaitu al mustaqdar, yaitu perkara yang menjijikan, alladzi la yamna'u sihhatas sholat, yang mana perkara yang menjijikan itu tidak mencegah dari sahnya sholat, dalam arti sholatnya tetap sah. Seperti apa? Kalbusoki, seperti air ludah itu, seperti air ludah. Nah, air ludah ini tidak
mencegah sahnya sholat, maka tidak dinamakan najis secara syariat. Wal mukhati seperti ingus, umbel. Nah, ini juga tidak dikatakan najis dalam menurut syariat. Fala yusamma najasatan syar'an, maka tidak bisa dikatakan najis secara syariat. Walaupun itu menjijikkan, tapi karena tidak menghilangkan kesahannya sholat dalam mengerjakan sholat, maka tidak bisa dikatakan najis, walaupun itu menjijikkan. Yang kedua, haitsulam murakhis, yaitu sekiranya tidak dirukhsah atau tidak diperbolehkan. Haitsulam mujawwiz, yaitu sekiranya tidak diperbolehkan. Yaitu kharaja Ibnu Mufid, yaitu di sini dikecualikan najis-najis yang dimakfu. Qalilid dam, yaitu seperti sedikitnya darah, contohnya luka kita keluar darah sendiri, bukan karena kita punya luka kemudian sudah tidak sembuh, kemudian kita congkel lagi akhirnya keluar darah lagi, ya seperti itu jadi makfu. Contohnya dia punya luka, kemudian tatkala sholat tiba-tiba lukanya ini keluar darah, kalau keluarnya sedikit ya nggak apa-apa tatkala sholat. Atau contohnya tiba-tiba di bajunya atau di badannya ini ada darah nyamuk. Ya, kalau nyamuknya ini adanya darah itu dengan apa? Sebab tidak kesengajaan kita, maka ya darah seperti itu dimakfu. Atau dia punya luka, akhirnya apa? Nanahnya keluar, termasuk najis adalah nanah. Akhirnya nanahnya keluar. Kalau nanahnya keluar tidak disengaja, ya maka di sini dimakfu. Tarifu bil haddi, adapun penjelasan najis yang secara bilangan yaitu apa? Al muskirul ma'i. Pertama yaitu setiap perkara yang memabukkan yang cair. Perkara-perkara yang memabukkan kalau cair itu hukumnya najis. Khamar dan lain sebagainya itu hukumnya adalah najis. Dalam arti kalau dia orang sholat membawa khamar dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Wal khinziri dan babi, ini hukumnya najis. Wal kalbi dan anjing, ma'afar aihima. Nah, begitu juga anak-anak dari anjing maupun babi, atau salah satu dari anaknya anjing atau babi. Contohnya ada anjing ngawini kambing, ternyata kambingnya bunting, kemudian melahirkan. Tatkala beranak, kambingnya beranaknya sebab dikawini anjing. Maka anaknya kambing ini, walaupun dia berupa anjing ataupun berupa anjing atau bahkan berupa anjing, kalau anaknya kambing ini sebab perkawinan dengan anjing ini lahir, maka anaknya itu najis mughalladzah. Walaupun dia berupa anjing, najis mughalladzah. Dan itu hukumnya najis, tidak boleh disembelih, haram disembelih. Karena apa? Karena terlahir dari perkawinan antara kambing dengan anjing ataupun hewan lainnya dengan babi. Nah, ini dijual. Kalau salah satunya perkawinan, walaupun salah satunya hewan-hewan yang suci, bahkan hewan yang boleh dimakan, tatkala perkawinannya dengan dua dari salah satu dua hewan ini, maka hukumnya tetap najis mughalladzah. Wasuru, begitu juga sisa minuman hewan. Penjelasannya kalau dalam arti yang jelasnya, kalau hewannya dalam ininya ada najisnya. Kalau najis, maka ya hukumnya sisa minumannya ya najis. Contohnya najis itu apa? Contoh najis ya hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Contohnya kucing. Nah, air kucing ya hukumnya najis. Semua ada kucing minum ya nanti sisa air minumnya ya najis. Kalau hewannya boleh dimakan ya nggak najis. Contohnya apa? Contohnya sapi yang nggak najis. Wa maitatun, begitu juga bangkai hukumnya najis. Maka bangkai apa saja
tatkala orang ini sholat dan di badannya atau di pakaiannya atau bahkan di tempat sholatnya dia tempat sujud itu ada bangkainya, baik bangkai apa saja, bahkan bangkai semut ya hukumnya najis, maka sholatnya nggak sah. Ma'al idhomi begitu juga tulangnya bangkai, tulang itu hukumnya adalah najis, tulang bangkai. Wasyari, adapun rambutnya juga juga najis juga. Wasufi dan bulunya juga najis. Lamakulatan, ada makulatan yaitu hewan-hewan yang tidak dimakan, maka hukumnya adalah najis. Walal basyarah, kalau manusia itu hukumnya bagaimana? Manusia hukumnya adalah suci, tidak najis. Dalam arti kalau ada rambutnya manusia ya enggak, kalau ada rambut manusia ya enggak najis. Kalau rambut hewan hukumnya adalah najis, enggak boleh. Wadamu dan darah, wal qai'u dan untah-untahan, wa kullu ma dhahara min as-sabilaini siwa asl bashar, dan setiap perkara yang keluar dari dua jalan, yaitu dari dua kemaluan, baik kemaluan depan maupun belakang, ini hukumnya adalah najis. Baik dia berupa benda padat, baik dia kering maupun basah, ini hukumnya adalah najis. Hukumnya najis. Masail min ba'd najasah, yaitu penjelasan masalah-masalah dari bab najis. Al-awal yang pertama al-khamru wan nabid, yaitu khamar dan tuak. Kilahuma muskirun, dua-duanya khamar dan tuak itu hukumnya adalah itu dua-duanya memabukkan. Wa najisun, dan hukumnya adalah najis. Wal farqu bainahuma lughatan anal khamra, adapun perbedaan antara khamar sama tuak itu apa? Anal khamra matukhidha min asiril nabi. Kalau khamar itu dibuat dari perasan air anggur, perasan anggur. Wan nabid adapun tuak matukhidha min ghairi asiril nab, yaitu kalau tuak yaitu setiap minuman yang dibuat selain dari anggur. Contohnya air tape dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bahkan air kurma itu bisa menjadi tuak. Kalau dia lama sekali dalam penyimpanan nanti bisa jadi tuak. Maka di sini hukumnya adalah najis dan hukumnya haram kalau diminum. Al-farq, kemudian aqsamul khamri min nahiyatil istafi, adapun pembagian khamar ataupun tuak dilihat dari segi menghancurkan atau menghilangkan, itu hukumnya bagaimana? Pertama, khamrun ghairu muhtaram, yaitu khamar dimuliakan atau tidak dijaga, yaitu bahaya allati asra al-muslim bi qasdil khamriyah fayajibu itlafuha wa la yatmanu tlafiha, yaitu khamar yang dibuat oleh orang Islam. Nah, kalau ada orang Islam membuat khamar dan dia sengaja ingin membuat khamar, membuat minuman keras, maka wajib dihancurkan. Khamarnya itu wajib dihancurkan dan tidak ada biaya ganti rugi, enggak ada dendanya, enggak ada. Asal yang kedua khamrun muhtaramah, yaitu khamar yang dimuliakan, yang dijaga. Ya allati asruha al-kafir mutlaqan, yaitu minuman-minuman keras yang dibuat oleh orang-orang kafir. Karena apa? Karena minuman keras bagi orang kafir nggak ada hukum. Kalau orang Islam hukumnya adalah haram. Maka setiap perkara yang haram, kalau dikonsumsi oleh manusia, maka orang yang membuatnya, orang yang kafir, orang Islam yang membuatnya, maka hukumnya haram. Maka harus wajib dihilangkan, wajib dihancurkan. Adapun orang kafir, nah di sini kalau dia buat, maka dijaga, dalam arti diperbolehkan. Awil muslimu, atau orang muslim bikosil kholiyati au bila qasdin, itu orang muslim yang membuat khamar, tetapi dengan tujuan dijadikan cuka. Maka orang-orang dulu tatkala ingin membuat cuka, yaitu apa? Yaitu dengan anggur diperas, kemudian disimpan. Tatkala disimpan menjadi khamar, menjadi minuman keras, kemudian tatkala disimpan terus menerus nanti menjadi cuka. Maka kalau orang Islam
dia membuat khamar tapi dengan tujuan untuk membuat rukat, maka hukumnya diperbolehkan. Di sini fayahramu itlafha, maka di sini haram untuk menghancurkan atau menghilangkan khamrnya dia, maka haram hukumnya. Wala yadman mutlafya, dan tetapi tidak ada ganti rugi atau denda bagi orang yang menghancurkannya. Tapi hukumnya haram. Orang yang menghancurkan tapi tidak boleh kena denda dalam hukum seperti itu. Al-farqu bainal muskiri al-ma'i wal jamid. Perbedaan antara perkara yang memabukkan, perkara yang memabukkan yang dia cair dan yang tidak cair. Perbedaannya bagaimana? Al-ma'i, adapun perkara yang memabukkan yang dia cair, yahrumu talawuhu, haram untuk mendapatkannya. Mendapatkannya membuat hukumnya haram. Wa huwa najisun, dan itu hukumnya adalah najis. Wa yamna'u sihhatas shalah, dan itu mencegah dari sahnya salat. Sama kalau orang ini badannya terkena khamr, terkena minuman keras, maka ya harus dibersihkan, wajib dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan dia salatnya nggak sah. Karena apa? Karena khamr itu adalah najis. Al-jamid, adapun perkara memabukkan yang dia berupa benda padat dalam arti tidak cair, yahrumu talawuhu, haram untuk mendapatkannya. Wa huwa tahirun, tapi itu suci. Dalam arti kalau orang ini sholat membawa perkara ini, maka sholatnya sah, nggak najis. Wala yamna'u sihhatas shalah, dan tidak mencegah dari sahnya sholat. Misal al-qun wal hasis. Contohnya itu apa? Seperti narkoba ataupun ganja. Ganja itu tidak cair, narkoba tidak cair. Pil-pil apa itu? Ekstasi dan sebagainya itu tidak cair. Nah, maka hukumnya haram, tetapi tidak najis. Dalam arti kalau ada orang sholat membawa narkoba atau membawa ganja, ya sholatnya sah-sah saja. Tapi kalau dikonsumsi ya haram hukumnya. Mau tanyakan sampai sini? Kalau racun termasuk najis enggak? Racun hukumnya enggak najis. Ini pertanyaan mengenai racun. Contohnya racun baik racun hama, racun rumput dan sebagainya. Kalau racun itu hukumnya enggak najis. Tapi haram. Karena apa? Membahayakan. Haram. Enggak najis tapi haram. Ada tanyakan lagi mungkin? Ya. Hand sanitizer mengenai alkohol di sini. Jadi ini pernah ditanyakan dalam kelas mengenai alkohol. Jadi salah satu bahan minuman keras adalah alkohol. Tatkala dalam kelas ditanyakan, Ustaz, sekarang kan gak cuma hand sanitizer, minyak wangi sekarang pakai alkohol, Ustaz. Bagaimana hukumnya pakai minyak wangi ada alkoholnya? Maka di sini hukumnya boleh. Kenapa boleh? Jadi setelah diteliti oleh orang ahli-ahli kimia itu, jadi kadar alkohol yang diperuntukkan untuk minyak wangi, terusan kemudian untuk antiseptik dan lain sebagainya, itu alkohol yang kadar alkoholnya itu rendah. Wallahu a'lam, nilainya bagaimana itu rendah. Tapi kalau untuk alkohol itu agar bisa memabukkan manusia, itu kadar alkoholnya itu katanya tinggi. Maka alkohol yang kadar alkoholnya ini yang nilainya tinggi, maka yang untuk minuman itu hukumnya haram dan najis. Kalau untuk minyak wangi itu ya enggak najis seperti itu. Ada untuk minyak wangi, antiseptik dan lain sebagainya itu enggak najis. Dan ini bertanyakan? Tetap insyaallah cukup sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala barakahi dan jaga ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kemampuan kepada kita sehingga kita mampu mengamalkan dan menyampaikan kepada semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi,